Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Daris Hadianto di channel saya Daris Aquatic ya. Seperti biasa, channel saya akan membahas seputar tentang akuatik, ikan predator, dan seputar dunia akademik. Oke, kali ini saya akan membawakan konten akademik ya. Saya akan melanjutkan konten yang kemarin. Sekarang part 2-nya ya. Kemarin kita sudah membahas judul dan pendahuluan dalam artikel ilmiah. Nah, sekarang saya akan membahas sistematika yang kedua, yaitu metode penelitian. Oke, metode penelitian mungkin di kalangan akademik seperti mahasiswa, dosen, ataupun guru itu mungkin sudah tidak asing lagi ya. Tetapi ya, ada beberapa mungkin yang masih belum paham atau yang masih keliru apa itu metode penelitian. Oke, saya jelaskan sekilas apa itu metode penelitian. Kita tahu metode itu kan sinonimnya cara ya. Oke, jadi cara untuk melakukan penelitian, cara untuk mengolah penelitian seperti apa, itu kan? Mendesainnya seperti apa caranya gitu kan? Oke, ada beberapa istilah dalam metode penelitian itu sering terbalik konsepnya. Ada metode penelitian, ada instrumen penelitian, ada desain penelitian, ada sumber data penelitian, ada prosedur penelitian. Nah, itu konsep-konsep itu sering terbalik dalam dunia akademik ya. Oke, saya akan jelaskan sejelas-jelasnya semua konsep dalam istilah dan apa yang harus ada dalam komponen metode penelitian. Oke, metode penelitian ini biasanya kan sering digunakan dalam makalah, artikel ilmiah, ataupun dalam skripsi ya, tesis dan disertasi. Oke, saya mulai. Kita tanpa berlama-lama kita mulai dari konsep ya, metode penelitian. Oke, ini kan bagian yang kedua ya. Setelah kemarin itu pendahuluan. Metode penelitian, metode itu cara. Oke, seperti begini ya. Saya analogikan, saya punya tanah. Tanah ini saya mau apakan? Gitu kan, mau dibagaimanakan, mau dibuat sawah atau mau dibuat rumah, itu kan pada saat menentukan judul kan itu ya. Oke, saya mau tanah ini saya mau dibuatnya menjadi sawah misalnya. Oke, itu menentukan judul tuh, sawah. Oke, caranya bagaimana supaya tanah ini bisa berbentuk sawah? Oke, jadi metodenya bagaimana? Apakah dibajak, apakah ditraktor, atau dicangkul, atau dibagaimanakan? Nah, itu metode caranya. Oke, dengan alat apa? Alatnya kan bisa traktor, bisa dengan kerbau alatnya, atau dengan cangkul misalnya instrumen. Itu kan alat ya. Jadi metode itu caranya, hati-hati ya konsepnya. Jangan, saya hubungkan dengan yang sering saya dengar itu kualitatif dan kuantitatif. Itu bukan metode penelitian. Oke, sekali lagi, itu bukan metode penelitian. Itu jenis penelitian. Ya, lihat dari sifat penelitian itu sendiri. Oke, saya jelaskan apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif. Kualitatif, penelitian yang data primer atau data pokoknya itu bukan berupa angka. Ya, jadi sekali lagi, kualitatif itu data utamanya itu bukan berupa angka yang jadi primernya di dalam penelitian Anda. Sedangkan kuantitatif, data primer, data pokoknya itu berupa angka. Ya, maksudnya itu berupa angka tuh ya hitungan. Sifat datanya itu menyatakan jumlah hitungan seperti itu. Oke. Nah, jadi jangan salah konsep ya. Jadi kualitatif dan kuantitatif itu bukan metode penelitian, tapi jenisnya, jenis sifat penelitiannya.
Oke, sekarang apa itu metode? Metode itu kan cara melakukan penelitiannya. Oke, ada beberapa contoh begini. Saya kemarin judulnya itu, saya ambil contoh judul ya. Saya hubungkan dengan judul supaya nanti sinkron. Korelasi misalnya, korelasi literasi kritis. Oke, korelasi literasi kritis dengan kemampuan memecahkan masalah sains. Ada literasi kritis masalah sains. Oke, itu penelitiannya dibagaimanakan? Ada kata korelasi kan, dihubungkan. Oh, kalau misalnya dihubungkan berarti metode penelitiannya dengan cara menghubungkan. Ada korelasional. Begitu kan? Contoh lain misalnya. Penerapan metode operatif misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris misalnya ya, penerapan metode ini dalam pembelajaran ini, atau penerapan metode ini untuk meningkatkan ini misalnya, penerapan metode kooperatif untuk meningkatkan kemampuan berbicara misalnya. Penerapan, oh berarti Anda menerapkan, itu berarti apa caranya? Eksperimen, mencobakan gitu ya. Jadi Anda memilih metode itu sesuaikan dengan judul Anda arahnya kemana gitu ya. Jadi judul Anda ini mau dibagaimanakan, penelitian Anda mau seperti apa kan gitu kan, nanti hubungannya dengan metode. Oke, untuk jenis metode penelitian lain, saya sarankan Anda membaca salah satu buku ya. Sebenarnya ini hanya referensi saja, saran. Kalau misalnya Anda ingin lebih lengkapnya mungkin lebih banyak lagi ya. Saya sarankan Anda membaca buku judulnya ini ya, Design and Evaluate Research and in Education. Ya, Design and Evaluate Research in Education. How to Design and Evaluate Research in Education. Ini Jack Frankwellen Huyn. Ya ini buku luar ya. Di sini ada beberapa jenis metode. Oke, Anda paham kan metode itu seperti apa? Di cara ya, jadi cara untuk menelitinya. Jadi bukan alatnya, bukan Google Form, bukan kuesioner, bukan angket, itu bukan metode, itu instrumen, alatnya. Ya. Oke, di sini saya coba bacakan sekilas, sebutkan sekilas ya. Beberapa metode penelitian yang mungkin Anda gunakan dalam penelitian Anda ya, terutama untuk mahasiswa nih, mahasiswa yang sedang mungkin menyusun skripsi ya, menyusun makalah, menyusun artikel ilmiah, itu harus menggunakan metode ya. Jadi tanpa metode itu tidak boleh. Meskipun itu kualitatif ya. Oke, saya sebutkan beberapa metode ya. Di sini ada quantitative research methodologies. Artinya metodologi penelitian ini biasanya digunakan untuk jenis sifat penelitiannya yang kuantitatif. Artinya data utama primernya itu berupa yang menyatakan angka jumlah. Oke, jadi kesimpulannya nanti dilihat dari data primer itu. Oke, contohnya experimental research. Oke, itu berarti percobaan. Kenapa kuantitatif? Oh, karena dalam menentukan, menarik kesimpulan, membaca data itu kan Anda harus melakukan percobaan dengan cara menilai kan, melakukan tes kepada siswa. Nah, dari hasil-hasil tes itulah yang Anda baca, yang Anda data, yang Anda simpulkan, yang Anda benturkan dengan teori. Makanya disebut dengan quantitative research. Jadi itu pertama ya, tadi yang sudah saya sebutkan di awal, eksperimental. Oke, itu masih metode ya. Yang kedua, ada single subject method, single subject research. Ini biasanya digunakan untuk penelitian yang jumlah sampelnya sedikit, terbatas. Oke. Contoh misalnya, saya meneliti orang asing dalam berbicara bahasa Indonesia misalnya. Karena sampelnya sedikit dan memang tujuannya penelitiannya itu mendeskripsikan per subjek itu. Jadi tidak rata-ratanya dipukul rata nilai-nilai bicaranya berapa rata, tidak. Jadi dideskripsikannya secara masing-masing. Misalnya ada 4 orang. Namanya misalnya Sueb, Karno misalnya, Toto, Randy misalnya. Nah,
dipaparkannya itu secara masing-masing 4 orang itu. Jadi tidak dinilai secara rata-rata semuanya, enggak. Jadi hanya satu-satu. Oke. Pertama, bagaimana kemampuannya, kan bisa jadi misalnya Randy dengan Toto kemampuan awalnya beda. Nah, itu kan dideskripsikan di awal. Oke, jadi beda dengan yang awal tadi eksperimental. Oke, yang ketiga itu correlational research. Nah, yang seperti ini yang tadi judul saya contohnya ya. Kemampuan misalnya nih, saya ini ya, kemampuan membaca dengan kemampuan berhitung misalnya ya. Itu kan dua kemampuan yang secara mungkin logika atau sebelum melakukan penelitian Anda belum tahu mungkin apakah itu berhubungan atau tidak. Nah, makanya dilakukanlah penelitian, dikorelasikan. Ya. Korelasi ini bukan masalah kelompok, bukan. Faktor ya, variabelnya dikorelasikan di judul yang ada, variabel yang ada di judul itu dikorelasikan. Oke, saya lanjut. Yang ketiga itu causal comparative research. Oke, ini perbandingan. Oke. Nanti untuk lebih jelasnya Anda baca sendiri ya. Kemudian survey research. Oke, ada survey research. Anda berarti survei ke lapangan, tapi tetap ya data utamanya data primer. Kemudian ada content analysis. Oke, ini seperti Anda menganalisis data. Misalnya nih, saya ingin menganalisis jumlah kosakata gender perempuan dalam buku teks fisika. Itu tuh lebih banyak atau lebih sedikit daripada gender laki-laki misalnya. Itu kan dihitung tuh. Misalnya kosakata apa misalnya yang menunjukkan gender perempuan. Oke, dihitung di data ya. Oh, ternyata ini dominannya gender lebih ke laki-laki misalnya. Oh, ini ternyata dominannya ke gender perempuan. Anda boleh melakukan penelitian buku teks-teks SMP, SMA begitu ya. Content analysis itu biasanya. Atau misalnya Anda meneliti dokumen-dokumen yang keramat misalnya ya. Misalnya karya sastra lisan ya, mantra itu kan biasanya content analysis. Oke. Atau misalnya Anda meneliti mantra untuk ya mantra-mantra yang masih masyarakat tradisional kan masih banyak tuh mantra, itu content analysis. Boleh. Oke, ada qualitative research methodologies. Nah, ini metodologi penelitian ini biasanya digunakan, bukan biasanya, tapi digunakan untuk penelitian yang data pokoknya itu bukan yang menyatakan angka, tetapi data utamanya itu bersifat kualitatif, deskriptif, paparan. Ya, paparan paparan data. Jadi bukan angka paparan datanya, tapi kalimat-kalimat atau misalnya konten-konten yang berisi deskriptif, yang bersifat deskriptif. Itu kualitatif. Satu contohnya ya, ada satu etnografi. Kayak ini biasanya meneliti kebudayaan masyarakat ya, seperti apa. Atau meneliti asal usul masyarakat ini misalnya dari mana, itu etnografi. Ya, meneliti bahasanya, sosiolinguistiknya, itu juga bisa etnografi. Terus meneliti logat misalnya, itu bisa etnografi ya. Etnografinya luas. Kemudian yang kedua ada historical research. Nah, itu sejarah. Ini misalnya sejarah munculnya budaya ini tuh dari mana sih asal usulnya. Oke, itu historical research. Kemudian mixed method. Oke, mixed method ini campuran ya. Coba nanti Anda baca silahkan, mixed method. Digabungkan antara tengah-tengah ya. Si data kuantitatif kualitatif itu ada penggabungan ya, mixed method. Oke. Ada beberapa misalnya metode penelitiannya ya digabungkan gitu. Ini mixed method. Kemudian PTK, action research, penelitian tindakan kelas. Ini biasanya sering dilakukan oleh guru-guru atau misalnya dosen ingin melihat perkembangan kemampuan siswa. Oke. Kemudian ada action research, kemudian ada sudah selesai. Itu beberapa metode penelitian yang boleh Anda gunakan. Oke, saya coba tulis ya. Yang pertama tadi apa? Eksperimen. Yang kedua SS, single subject
method. Yang ketiga ada yang ketiga yang kuantitatif ya. Korelasi, CR, korelasi. Yang keempat ada kausal komparatif, ada survei. Kemudian ada content analysis. Oke, ini sebenarnya masih banyak lagi beberapa metode penelitian, tapi ini mungkin yang umumnya. Oke, jadi ada eksperimen, single subject method ya, correlation, causal comparative, survei, content analysis. Silakan Anda sesuaikan dengan judul. Oke, untuk kualitatif ada etnografi kan, sekali lagi ya, etnografi, historical, mixed method, kemudian action research. Silakan Anda pilih sesuaikan dengan judul. Oke, jadi di komponen metode penelitian setelah pendahuluan itu yang pertama harus ada identitas. Oke, yang pertama itu harus ada identitas. Jadi si paragraf pertama itu Anda harus menjelaskan metode penelitian yang Anda gunakan itu metode apa, begitu ya. Jadi beritahu dulu kepada pembaca apa metode penelitian Anda. Jangan tiba-tiba datanya ya, jangan. Kemudian yang kedua, desain. Kalau misalnya Anda menggunakan desain, ya. Desain ini biasanya kan apa ya? Ini kan ada identitas. Yang kedua ada desain. Desain ini biasanya kan menggunakan lambang, dan setiap metode penelitian itu mempunyai lambang yang berbeda. Oke, misalnya saya ambil contoh single subject method, lambangnya seperti ini, A, B, A. A, B, A. Maksudnya apa? Ini tanpa membaca Anda tidak akan tahu. A ini kan kemampuan awal. Ya, kemampuan awal siswa itu seperti apa? Jadi Anda observasi dulu single subject method ya, ke sedikit subjek, ke 5 orang atau 10 orang. Kemampuan awal berbicara mereka itu seperti apa? Sudah sampai di mana gitu kan bahasa Inggrisnya misalnya. Kemudian B itu intervensi. Anda memberikan obat supaya kemampuan berbicaranya itu bagus. Nah, itu B dilambangkan oleh B, intervensi. Ini salah satu contoh metode penelitian saja ya. Kemudian yang A kedua, ini tes yang terakhir, kemampuan akhirnya setelah Anda menerapkan obat, kemampuan akhirnya itu sembuh atau tidak gitu kan, meningkat atau tidak gitu kan. Anda kan kalau ke dokter sama sebetulnya. Anda kalau misalnya ke dokter kan diobservasi dulu oleh dokter. Untuk apa? Untuk melihat sampai seberapa parah sih sakitnya kan, atau ditanya gejalanya apa, sakitnya apa gitu kan, untuk diketahui kan ini mengarah kemana nih gejalanya, sudah parah atau masih ringan gitu kan. Kemudian dikasih obat kan, nah itu treatment, dilihat apakah membaik atau tidak. Nah, terakhir setelah dikasih obat kan lapor lagi ke dokternya, gimana, ada perbaikan atau tidak. Oke, dilihat, oh ya sembuh misalnya, oh berarti obatnya berhasil gitu ya. Oke, itu contoh ya, desain. Oke, setelah Anda paparkan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan apa misalnya, seperti apa. Oke, tidak terpatok seperti ini. B-nya misalnya ada 2 ya. Contoh misalnya A, B misalnya begini desainnya. A, B. Oke, jadi harus baca ya. Observasi awal, kasih obat, observasi masih belum sembuh, kasih obat lagi. Oke, itu contoh desain. Yang ketiga, setelah Anda memaparkan identitas ya, desain, Anda paparkan yang menjadi objek atau subjek penelitian Anda itu siapa, apa gitu kan, di mana gitu kan. Nah, jadi sumber data di sini. Anda ngambil penelitian itu, objeknya itu di mana, siapa gitu kan. Saya beritahu, untuk kepentingan publish biasanya menggunakan inisial, artinya tidak secara gamblang melaporkan subjek penelitiannya. Misalnya ada siswanya dilaporkan misalnya kakak, misalnya namanya kakak, nilainya kecil 50, Anda tulis Raka misalnya, nama aslinya dia, itu tidak boleh untuk keperluan publish ya. Jadi harus inisial, RK misalnya. Oke, nama sekolah pun sama, itu tidak boleh. Kalau cukup saja kalau untuk kepentingan publish itu tingkat elementary atau misalnya intermediate atau misalnya high ya.
itu apa ya? Elementary school misalnya, junior high school atau senior high school misalnya. Itu hanya tingkatan saja untuk kepentingan publish. Tapi kalau untuk kepentingan tugas, saya pikir tidak apa-apa. Ya, karena kan tidak untuk dipublish. Jadi setelah paparkan sumber data, nah yang keempat, inilah instrumen. Beda ya. Yang pertama identitas, apa, menggunakan metode apa, paparkan, desainnya seperti apa, sumber datanya siapa, di mana, instrumennya apa. Instrumen itu alat. Ya, boleh pakai angket, boleh pakai kuesioner, boleh pakai Google Form dan sebagainya lah, Google Form ya, dan sebagainya. Terserah Anda. Pak, misalnya, Bang, boleh nggak misalnya instrumennya lebih dari satu? Boleh, silakan. Ya, instrumen semakin banyak itu semakin bagus. Oke, contoh misalnya ya. Saya analogikan lah supaya Anda mengerti lah. Saya menemukan tumpukan kecil misalnya. Lembek hitam misalnya. Lembek warnanya coklat misalnya. Kecil di lantai. Oke. Kira-kira nih, untuk mengenali itu, saya memerlukan instrumen apa? Ya, saya memerlukan instrumen apa? Tangan, raba. Oke, saya coba raba kan. Ini kira-kira apa? Tumpukan ini tuh kan, oh ternyata lembek teksturnya kan. Terus terasa anget. Oh, ini mungkin coklat ya, coklat yang baru tumpah misalnya, yang baru dipanaskan. Itu bisa jadi salah kalau misalnya hanya tangan kan. Oke, teman Anda misalnya itu bukan coklat, tikotok misalnya ya, tikotok. Tapi Anda nggak percaya itu bukan tikotok misalnya, itu coklat. Nah, pakai tangan kan tidak cukup untuk menentukan apakah itu tikotok atau coklat. Ya, Anda bantulah dengan hidung. Anda ambil sedikit, masuk, cium sama hidung. Kok ini ya baunya gitu kan? Nah, di situ sudah mulai bisa menentukan apakah itu coklat. Kalau Anda masih ragu, oh ini mah coklat katanya, harum katanya. Oke, teman Anda tetap misalnya tikotok itu misalnya. Nah, masih perlu instrumen lain. Silahkan pakai lidah misalnya. Lidah. Pas dirasa sama lidah, oh iya mah tikotok gitu. Kan kata temannya juga, iya kata saya juga tikotok bukan coklat. Nah, itu instrumennya, alat. Oke. Jadi Anda instrumen boleh menggunakan apa saja ya. Semakin bagus semakin semakin banyak semakin bagus. Nah, terakhir itu prosedur. Prosedur itu langkah-langkah Anda melakukan penelitian itu seperti apa. Tidak mungkin kan tiba-tiba Anda ke lapangan. Harus langkah-langkah dulu kan. Pertama Anda merumuskan apa, membuat apa, menentukan tujuan dulu, sasarannya. Oke. Kemudian membuat instrumennya, alatnya kan. Kemudian membuat rambu-rambunya, baru terjun ke lapangan gitu kan. Nah, hati-hati ketika Anda memaparkan prosedur, tolong jangan seperti memaparkan resep masak. Ya, dalam artikel ilmiah. Sekali lagi, jangan sampai memaparkan seperti Anda membuat resep masak. Contoh, pertama-tama iris bawang atau pertama-tama panaskan minyak. Kedua, misalnya iris bawang tipis-tipis. Ketiga, masukkan bawang. Itu tidak boleh seperti itu. Yang bagus itu penelitian ini dilakukan dengan misalnya membuat menentukan tujuan terlebih dahulu. Jadi secara deskriptif, bukan seperti apa ya? Ya membuat resep itu. Oke. Jadi deskriptif saja. Oke, jadi ada berapa? Ada 5 komponen di dalam metode penelitian yang harus ada. Yang pertama identitas metodenya, yang kedua desain jika ada ya. Karena tidak semua metode penelitian mempunyai desain. Hati-hati ya. Tergantung metode penelitian yang Anda gunakan. Kemudian yang ketiga sumber data, di mana, siapa gitu kan. Yang keempat instrumen, alatnya apa? Sebutkan semuanya. Tidak perlu, kalau deskripsi kan dibuat ya alatnya, rambu-rambunya. Tapi kalau di artikel itu tidak perlu dicantumkan, hanya alatnya saja disebutkan.
Kemudian yang terakhir disebutkan alatnya dan digunakan untuk apa. Kemudian yang terakhir itu prosedur. Prosedur itu kan angka langkah, tapi hati-hati jangan seperti mengeluarkan resep. Oke, Anda bisa mendapatkan buku ini sebenarnya di banyak toko buku ya. Ini sudah banyak digandakan lah di fotokopi dan sebagainya, mungkin sudah banyak ya. Silakan Anda cari. Mungkin kalau buku bahasa Indonesia juga banyak, silakan Anda cari. Atau Anda boleh komentar di bawah ya untuk sharing buku apa yang bagus untuk metode penelitian, silakan. Oke, nanti sebagai bahan masukan untuk mahasiswa yang lain atau misalnya peneliti-peneliti yang lain. Oke, sampai di sini dulu konten kali ini ya. Mohon maaf apabila misalnya ada kesalahan. Dan jika Anda merasa konten ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya saya bisa mengupdate tentang dunia akademik ya, dan dunia akuatik tentang ikan predator. Silakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.